Waalaikumsalam, Bang Pes. Bapak sehat? Sehat. Baik, alhamdulillah. Pak. Di pertemuan kedua ini kita balik lagi Pak ke pertanyaan podcast mengenai ASN berakhlak Kecamatan Rancaikek Pak. Ya. Langsung aja Pak ke Boleh. pertanyaannya Pak ya. Ya. Jadi yang pertama itu poin harmonis Pak. Bagaimana cara dan strategi Bapak dalam membangun komunikasi yang baik Pak dengan rekan kerja, baik itu atasan, rekan kerja maupun langsung kepada masyarakat Pak, agar terciptanya suasana yang kondusif. Ya, terima kasih. Mungkin kaitan dengan core value ASN berakhlak. Nyatanya kita melanjutkan ke poin harmonis ya. Ya. Yang sesuai yang ditanyakan tadi, memang dalam poin harmonis ini bahwa staf kita, pegawai kita ini tentunya berbagai karakter ya, sikap, perilakunya. Nah, tetapi harus kita samakan bahwa kita adalah bekerja untuk pemerintahan di Kecamatan Rancaikek. Untuk tujuannya sudah jelas sesuai dengan koridor rencana strategisnya. Jadi kita harus bersama-sama membangun kebersamaan dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan sasaran yang sudah kita sepakati gitu ya dalam perjanjian. Termasuk juga ke masyarakat juga sama, tentunya memiliki karakter yang berbeda, tetapi kita harus bisa menyesuaikan dengan karakternya mereka sehingga mereka memahami dan bisa mengikuti sesuai dengan arahan dan ketentuan. Itu aja yang kaitan dengan harmonis. Berarti salah satu program untuk mempererat tali harmonis di kecamatan itu salah satunya seperti karakter building ya Pak? Ya, pernah kan kita sering melakukan setiap tahun, tapi kita juga setiap hari ya harus selalu enjoy, nyaman, bekerja gitu ya, agar tidak terlalu tegang. Akhirnya kan stres ya kan. Nah, makanya kita harus menciptakan suasana yang harmonis tapi santai tapi serius lah. Iya. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya di poin loyalitas Pak. Jadi dalam konteks digital nih Pak, untuk saat ini dan transparansi publik yang semakin tinggi, bagaimana loyalitas ASN bisa tetap sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan? Ya, kalau kaitan dengan loyalitas, kita ini kan bekerja di pemerintah, berarti harus taat, patuh terhadap ketentuan ataupun kebijakan pemerintahan yang sah. Nah, loyalitas itu, dan juga harus ada kesetiaan kepada negara ya, baik itu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 gitu ya. Makanya harus punya integritas ya, merasa membangun negara gitu ya, sehingga kita tidak terpengaruh oleh provokasi atau berita-berita hoax ya, jadi yang kaitan dengan digital dan medsos gitu ya. Tetapi kita harus menjaga diri agar kita tetap loyal pada pemerintah maupun pedoman yang ada di negara kita ini. Ya, berarti harus pintar juga untuk melihat media mana yang kita konsumsi ya Pak ya? Ya, betul gitu. Baik Pak. Selanjutnya adaptif Pak. Apa tantangan terbesar ASN dalam beradaptasi dengan perubahan sistem Pak? Misalnya digitalisasi layanan publik. Ya, memang kita ini berkaitan dengan adaptasi ya, bahwa pegawai itu harus menyesuaikan diri ya dengan kondisi situasi yang terus berubah ya, baik itu di kebijakan pusat, provinsi kan gitu ya, kabupaten ya, banyak katakanlah mungkin inovasi yang terus dikembangkan oleh lembaga manapun ya, artinya kita harus bisa menyesuaikan terhadap kondisi perubahan tersebut. Tentunya tujuannya juga pasti akan ke pelayanan yang lebih baik gitu ya, percepatan pembangunan yang lebih cepat, dan tentunya kesejahteraan masyarakatnya yang ingin segera dipenuhi gitu ya. Apalagi sekarang ada programnya Koperasi Desa Merah Putih,
kemudian program makan bergizi gratis gitu ya. Yang semuanya itu harus diikuti ya, dan harus beradaptasi dengan kondisi kebijakannya pemerintahan. Itu mungkin kita ajak kepada pegawai itu untuk bersama-sama menyesuaikan diri gitu ya. Berarti peran Bapak itu lebih ke mengajak untuk bersama-sama kita beradaptasi dengan program-program baru. Ya, betul. Baik Pak. Dan terakhir Pak, poin terakhir ini kolaboratif. ASN ini dituntut Pak untuk tidak bekerja sendiri, tetapi berkolaborasi lintas dengan instansi lain, bahkan dengan masyarakat. Menurut Bapak, apa kunci sukses kolaborasi Pak di sektor publik? Ya, memang kita harus berkolaborasi. Kuncinya ada di komunikasi. Komunikasi diajak kepada semua pihak. Kita kan selalu sering melakukan rapat-rapat koordinasi ya, tingkat kecamatan, baik dengan Polsek dan Ramil, para Kades dan Lurah, kemudian Puskesmas, kemudian UPTD, KB, bahkan dengan pihak pemuda, KMPI, Karang Taruna, unsur keagamaan dari KUA, kan, DMI, MUI, termasuk ormas-ormas dan LSM gitu ya. Jadi semuanya diajak bersama-sama untuk bisa memahami dalam pemahaman kolaboratif ini. Jadi harus satu pemahaman yang sama, sehingga perlu komunikasi di antara mereka dan tersampaikan program-program yang tadi perkembangannya agar bisa menyesuaikan, termasuk juga dalam berbagai hal yang penting ya. Sekarang ini menjadi sorotan, ada masalah stunting, masalah eliminasi tuberkulosis gitu ya, pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya. Jadi kita harus segera menyesuaikan di antara berbagai instansi itu di Kecamatan Rancaikek agar bisa membangun kondisi yang cepat berubah di kecamatan. Ya. Baik Pak. Ya, begitu Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak atas jawaban-jawaban Bapak, hebat. Ya, seperti nama apa? Rancaikek. Rancaikek hebat, harmonis, edukatif, bersih, agamis dan tertib. Ya, mudah-mudahan harapan kita semua Kecamatan Rancaikek ke depannya akan semakin hebat pula. Amin. Ya. Baik, dengan adanya slogan hebat juga dengan adanya ASN berakhlak, semoga kita semua tuh sebagai yang mengabdi kepada negara bisa beradaptasi dan mengerjakan visi misi berakhlak gitu Pak. Ya betul, memang di Kecamatan Rancaikek ini sama-sama harus mendukung program-program Kabupaten Bandung terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang lebih berdasar, maju, berkelanjutan dan menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya salah satu pendukung kita ini adalah tercapainya indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia yang terus meningkat di sektor pendidikan, di sektor kesehatan maupun di sektor pendapatan maupun ekonomi gitu ya. Ya syukur alhamdulillah kita sudah dinilai cukup baik, indeks kepuasan masyarakatnya juga gitu ya. Jadi mudah-mudahan terus semakin hebat gitu ya, karena kita ini kan penduduknya cukup banyak, 188.500 lebih. Jadi memang harus punya tantangan tersendiri lah untuk melayani masyarakat. Ya baik Pak. Bahkan kalau nggak salah di IPM-nya Kecamatan Rancaikek ini masuk ke dalam 5 besar terbaik ya Pak ya? Baik di kabupaten. Iya. Termasuk juga nilai stunting, prevalensi stuntingnya juga rendah. Ya, jadi pasti akan mendukung terhadap prevalensinya Kabupaten Bandung yang harus semakin rendah gitu ya. Baik Pak. Itu jadi khusus untuk prevalensi ini ya kalau rendah. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban yang Bapak berikan. Semoga kita semua dapat bisa melaksanakan program-program ASN berakhlak ini. Ya, terima kasih. Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.